Sejak akhir Oktober hingga saat ini, harga minyak goreng di pasaran melonjak tajam. Dari sekitar Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter menjadi hampir Rp20.000 per liter. Kondisi ini sontak membuat konsumen, terutama ibu-ibu rumah tangga dan para pedagang menjerit. Sangat keberatan sekali kalau bisa pemerintah untuk bisa dipikirkan lagi aja. Saya sebagai penjual goreng tahu sendiri dan tempe sekarang juga pun cukup kebingungan dengan harga minyak itu ya. Dari per 18 liter satu jerigen harga 130, 110 yang lalu sekarang udah mencapai 310 kalau saya naikin dengan kondisi yang lagi begini ya. Kita pun goreng banyak kalau tidak ada yang beli sepertinya itu kan rugi juga. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, tingginya harga crude palm oil atau minyak kelapa sawit menjadi salah satu faktor yang ikut mengerek harga minyak goreng di tanah air. Perusahaan minyak goreng entitasnya berbeda dan membutuhkan bahan baku CPO. Nah, CPO ini tergantung dari harga internasional dan ini meningkat cukup tajam sehingga tadi otomatis terjadi kenaikan harga bahan baku. Dan khusus untuk minyak curah, ternyata elastisitasnya sangat tinggi terhadap kenaikan harga CPO. Jadi minyak curah ini elastisitasnya tinggi sehingga ya tadi mendorong peningkatan harga di minyak curah. Kenaikan harga minyak goreng yang di batas kewajaran bisa menimbulkan efek domino ke sektor lain, yaitu kenaikan harga makanan dan minuman. Kondisi ini membuat inflasi melonjak. Sebagai gambaran, konsumsi makanan minuman itu mengambil porsi 22% atau hampir seperempat dari total pengeluaran masyarakat. Sedikit saja ada kenaikan dari sisi harga pangan, efeknya akan ke segala barang dan jasa juga mengalami penyesuaian. Nah, oleh karena itu, inflasi diproyeksikan tahun 2022 kalau situasi terus berlangsung, maka inflasi bisa mencapai 4-4,5% secara tahunan. Jauh lebih tinggi dibandingkan level pada 2021. Harga minyak goreng yang mahal diprediksi masih akan berlangsung hingga tahun depan. Apalagi pemerintah akan menghentikan peredaran minyak goreng curah awal tahun depan. Pemerintah diminta segera ambil tindakan. Jangan sampai rakyat kecil lagi yang jadi korban. Selamat malam pemirsa, Anda pecinta makanan yang digoreng dan yang mengkonsumsi banyak minyak goreng setiap harinya untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga, tentu bisa merasakan seperti apa kemudian kenaikan harga dari minyak goreng ini. Dan biasanya ibu-ibu ini sudah mulai putar otak untuk bisa mengutak-ngatik dengan kenaikan harga minyak goreng ini bagaimana supaya masih tetap bisa mencukupkan uang belanjanya. Karena uang belanjanya belum naik, minyak gorengnya yang hampir setiap hari digunakan ini mengalami kenaikan. Atau mungkin Anda yang biasanya beli gorengan, nah ini sudah mulai merasakan ukuran gorengannya semakin kecilkah atau harganya mulai naik. Nah untuk itulah pada malam hari ini kita coba mendiskusikan berkaitan mengenai harga minyak goreng yang meroket, rakyat kecil mulai menjerit. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio dan dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Yang pertama saya sapa ada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Pak Oke. Selamat malam, terima kasih Pak Oke. Selamat malam Mbak Gita, selamat malam pemirsa. Sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya. Siap. Dan tentunya ada Pak Andi Akmal Pasludin, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS. Pak Andi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Gita dan para Waalaikumsalam pemirsa warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Saya sapa juga dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Yang pertama ada ekonom senior Indef, Bang Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Malam Mbak Gita, Mbak Manohara. Sehat Bang? Alhamdulillah baik. Di sini ada Pak Dirjen dan juga ada Pak Andi, berkenan juga untuk disapa Bang Faisal. Selamat malam Pak Faisal. Pak Andi, Pak Faisal. Pak Dirjen, Pak Oke, dan Pak Sahat. Malam Pak.
Dan saya juga ingin menyapa Direktur Eksekutif dari GIMNI, Bapak Sahat Sinaga. Pak Sahat, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita, selamat malam Pak Oke, Pak Faisal dan Pak Andi. Senang ketemu bapak-bapak kembali sini. Thank you. Baik, ini kita ke Pak Oke dulu deh, orang yang paling dicari karena harganya belum turun-turun, Pak. Kenapa begini, Pak? Belum juga turun, Pak. Apa yang salah, Pak? Nggak ada yang salah. Intinya seperti saya pernah kemukakan di berbagai media, bahwa ini bukan fenomena di negara Indonesia saja, tapi ini merupakan fenomena internasional, di mana pasokan minyak nabati untuk kebutuhan dunia itu terganggu akibat beberapa sumber itu turun. Kanada, Argentina, Kanada sebagai pemasok canola oil juga terganggu. Produksinya turun karena kekeringan. Malaysia juga begitu. Dan diperkirakan Indonesia juga dari target yang di awal udah ditargetkan produksinya sekitar 49 juta ton, kayaknya nggak akan nyampe. Perkiraan kita itu di 47. Sehingga ini menjadikan pasokan dunia menjadi berkurang. Itulah yang disebut fenomena internasional. Ditambah lagi ada hal lain. Ada krisis energi di negara-negara tertentu sehingga harus mentransformasikan untuk kebutuhan bahan baku untuk minyak nabati menjadi biodiesel. Dan tentunya juga di era pandemi ini biaya logistik yang cukup meningkat, dan artinya ini adalah terjadi kenaikan secara menyeluruh yang mengeret harga CPO. Di mana CPO ini menjadi bahan baku bagi produsen minyak goreng. Nah, produsen minyak goreng ini yang jadi dipertanyakan, kita kok produsen CPO terbesar. Tapi kok malah minyak gorengnya mahal. Ini entitas produsen minyak goreng dengan produsen CPO itu berbeda. Ada yang terintegrasi, tapi secara internal juga melakukan seolah-olah dia terpisah. Sehingga kesimpulannya produsen minyak goreng ini sangat tergantung harga CPO. Yang tadi CPO-nya itu dipengaruhi harga internasional. Harga CPO di internasional meningkat itu pun ini termasuk komoditi yang super cycle, termasuk komoditi-komoditi lainnya, kedelai naik, jagung naik. Kayak semua ya, Pak? Kan baru kemarin saya diprotes harga telur turun, sementara pakannya jagung naik. Nah, sekarang harga telur naik, salah lagi. Harga telur tuh turun dikonsumsi dari biasanya 24.000 jadi 17.000. Ibu-ibu seneng, jadi 15.000 malah. Terus sekarang balik lagi ke 24-25, diprotes lagi naik gitu kan. Padahal, karena minyak gorengnya juga nggak turun-turun, Pak. Terus udah gitu untuk menggoreng telurnya naik lagi kan. Gitu. Makanya ibu-ibu pusing. Jadi itu produsen, jadi kami ya produsen minyak goreng itu tergantung sekali dengan harga CPO. Terutama tadi saya sampaikan, terutama minyak curah. Elastisitasnya itu terhadap perubahan harga CPO tinggi. Karena? Berbeda dengan minyak kemasan. Kalau minyak kemasan karena daya simpannya yang panjang bisa setahun lebih, bisa diproduksi lama. Kalau minyak curah kan enggak, gitu kan. Jadi harga CPO minyak curah ini bahkan memang memicu kenaikan minyak curah naik, minyak kemasan naik, tapi minyak kemasan itu tidak setinggi minyak curah. Angkanya memang signifikan, sehingga kami dengan produsen minyak goreng itu berusaha memperhatikanlah kebutuhan masyarakat tentang minyak goreng ini. Demikian. Di sini ada Pak Sahat, Direktur Eksekutif dari GIMNI, Minyak Nabati. Pak, jadi memang puyeng juga ya Pak, atur-atur kotak-katik karena bahan bakunya naiknya drastis, CPO-nya Pak. Betul, ya.
Jadi kita itu seperti sama aja Bu Gita dengan tukang jahit. Kalau kainnya mahal, masa kita jual bajunya jadi murah? Kan nggak mungkin kan gitu. Nah, kemudian Pak Oke dari Kemendak sedang berpikir bagaimana untuk terutama di segmen market yang lower class. Kan ini kan ada upper class dan lower class. Ya. Kalau di upper class ya memang punya kemampuan daya beli tinggi. Kalau di lower class kan relatif relatif kurang. Inilah yang sedang kita pikirkan kemarin itu bagaimana caranya menghadapi harga yang demikian tinggi ini. Nah, satu-satunya cara ya semua orang harus berkorban. Ya, berkorban dalam arti kata misalnya kita diproduksi penghasil minyak goreng, oke, kita cobalah marginal costing, ya, jadi kita tidak hitung depresiasi dan tidak hitung profit, semua variable cost. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi tentunya yang paling penting itu di hulunya sana, di sawitnya. Bagaimana mereka bisa untuk segmen market tertentu itu, ini sedang dipikirkan jalan keluarnya apa. Tapi terasanya kalau semua mau, dan untuk lower class saja ya, upper class sih saya kira nggak perlu dipikirkan. Mereka akan punya purchasing power yang baik, itu yang perlu kita pikirkan. Kita pernah usulkan juga ke Kementerian Perdagangan bagaimana kalau PPN dinolkan, tapi ribet katanya ke DPR lah, dari DPR, wah untuk itu aja ribet, ya udahlah nggak usah kita pikirin itu, yang jalan aja biasa gitu. Kira-kira itu. Tapi kalau sampai sekarang Pak, dengan usulan nanti di tahun depan semuanya akan menuju ke kemasan gitu ya Pak ya, apakah ini nanti juga akan mempengaruhi cost produksi dan bagaimana dengan harga, apakah ini nanti masih reachable untuk mereka yang middle low? Nah, nanti Bapak harus jawab sesaat lagi, tetaplah bersama kami.